Dan yang paling berbahagia hari ini adalah orang tua. Dari 273 anak-anak Jawa Barat yang terjaring di seluruh provinsi Jawa Barat dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan, hari ini sudah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, memiliki visi dan memiliki harapan. Bahkan menurut saya jauh lebih baik dibanding yang tidak mengikuti pendidikan di Dodik, Lembang, Rindam 3, Siliwangi. Saya ucapkan terima kasih buat komandan, wakil komandan, dan para pelatihnya. Yang pertama, hari ini kita bersama-sama memperingati upacara kebangkitan nasional. Saat masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara disadarkan dari ketertutupan telinganya, dari ketertutupan matanya, dari ketertutupan hatinya, dari kebutaan matanya, dari ketulian telinganya, dari kebisuan lidahnya, dan dari ketutupan hatinya, di mana saat itu kita masuk pada sebuah fase kita ternina-bobokkan oleh imperialisme kolonialisme yang menghamparkan lapangan pekerjaan, yang menghamparkan perkebunan, yang menghamparkan areal persawahan, yang menghamparkan areal-areal irigasi, yang menghamparkan areal bendungan. Tetapi mereka mengisi gedung sate ini, mereka mengisi gedung-gedung indah dan mewah di seluruh Nusantara. Tetapi gedung-gedung itu hanya memiliki hak mereka untuk melakukan pengelolaan keuangan, untuk melakukan pengelolaan kekuasaan, di mana seluruh hasil kekayaannya dinikmati oleh mereka dan dikirimkan ke negerinya, dan kemudian rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dengan gaji yang terbatas. Dan beberapa orang Indonesia yang tunduk menjadi kaki tangannya, menikmati sebagian kekuasaannya, bahkan menikmati uang-uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja Indonesia yang lapar, yang hitam kelam terbakar, yang disebutnya sebagai rodi. Mereka mengambil hak-hak mereka dan dinikmati oleh mereka yang hari itu berkongsi dengan kolonialisme. Maka kesadaran itu tumbuh. Lahirlah gerakan Budi Utomo. Lahirlah gerakan Sumpah Pemuda. Dan seluruh gerakan itu dimulai dengan sebuah kesadaran dan hilangnya rasa takut pada dirinya bahwa kita adalah pemilik hak dari negeri ini. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita. Kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan pemukiman dan pertokoan.
Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone. Diambilnya obat-obat terlarang. Ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah. Kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya. Tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi. Mengangkat mereka di sudut jalanan. Dimasukkan ke barak. Dididik secara militer. Diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa. Bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit. Yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia.